literasi. Salam literasi. Bagaimana visi sekolah terkait pengembangan budaya literasi di lingkungan sekolah? Tentunya untuk visi ini itu pengembangan kepada bakat minat membaca si anak, karena latar belakangnya sekarang ini sudah mulai mengendur. Jadi si siswa itu sudah tidak mau lah pergi ke perpustakaan baca-baca buku dan walaupun sudah disediakan di sini baik bukunya maupun tempat-tempatnya. Baik Bapak, pertanyaan nomor 2, program literasi apa saja yang menjadi prioritas sekolah? Yang menjadi prioritas sekolah dalam literasi pertama kepada peserta didik itu adalah membacanya, kemudian memahaminya, merangkum berbagai macam cerita yang selalu dilaksanakan rutin di sini tuh setiap hari Rabu ada kegiatan Rabu literasi. Dia memahami juga isi cerita yang ada di buku yang dibaca oleh peserta didik. Baik, nomor 3 Bapak, dukungan apa yang diberikan pihak sekolah untuk memastikan kegiatan literasi dapat berjalan dengan optimal? Dukungannya karena literasi itu membutuhkan sarana prasarana, pihak sekolah sudah menyiapkan ruang baca, sudah menyiapkan buku-buku cerita ya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita menyiapkan fasilitas kalau setiap hari Rabu itu di lapangan semua siswa itu per kelas ya, per kelas dengan membawa bukunya, kemudian membaca bersama-sama. Nah, dukungan dari sekolah ini berhubungan dengan sarana fasilitas yang disediakan, terutama tempatnya, ruang baca, kemudian buku-buku ceritanya ini sudah disiapkan pihak sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak mengenai bagaimana gitu sekolah dalam mengevaluasi gitu tingkat keberhasilan atau efektivitas program literasi tersebut yang sudah dilaksanakan. Evaluasinya pertama di sekolah kita di sini itu suka ada yang disebut dengan lomba bercerita, ya. Ada juga pidato tentang kepahlawanan, gitu ya, cerita-cerita tokoh-tokoh. Kemudian evaluasi untuk kegiatan literasi tersebut memang sudah menjadi umum bahwa minat, bakat ataupun keinginan membaca itu ya hanya berapa puluh persen lah gitu, tidak 50% itu di sekolah. Dia menjadi bahan evaluasi baik pihak sekolah maupun dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kan literasi bukan saja bahasa Indonesia, bukan membaca, tapi ada bahasa Inggris juga, bahasa Sundanya. Kemudian kalau di sini hari Rabu itu ada juga literasi tentang IPA-nya juga. Mungkin menurut Bapak program yang sudah dilaksanakan di sekolah itu efektif gitu dalam meningkatkan minat baca siswa atau tidak? Kalau menurut Bapak itu sudah sangat efektif sekali karena sekolah sudah memfasilitasi baik itu sarananya maupun waktunya. Jadi disediakan waktu 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 untuk kegiatan literasi. Ya, selanjutnya Bapak, apakah dalam kegiatan literasi ini sudah berbasis digital? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah? Di kita masih masih dari buku cerita. Tetapi oleh guru-gurunya juga kalau tidak ada buku yang diinginkan itu bisa membuka dari HP gitu ya, dengan buku-buku digital tersebut. Oh iya Bapak, untuk keberhasilan apa gitu yang dihasilkan dalam program literasi? Ya, keberhasilannya di sini dikatakan berhasil itu ya memang tidak seperti lomba-lomba gitu ya. Ya, keberhasilannya kita hanya sampai mengantarkan peserta didik apabila di tingkat kabupaten ada jambore literasi, ya kita memberangkatkan seperti itu. Kalau dikatakan keberhasilannya ya si anak
mampu dan ingin membaca gitu. Jadi bukan dievaluasi keberhasilan dari segi kejuaraan gitu ya, dari kejuaraan. Dari tingkat minat bacanya sudah ada juga, itu udah Sudah itu ya. Sudah sudah baik gitulah, sudah pihak kita sekolah mengucapkan terima kasih kepada peserta didik yang setiap hari Rabu mulai jam 6.30 itu sudah hadir di sekolah, kemudian melaksanakan literasi 1 jam itu 60 menit ya waktunya. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa? Bapak Adegena, pengelola perpustakaan SMP Bersama. Langsung pertanyaan Pak. Apakah siswa sering berkunjung untuk membaca dan bagaimana kondisi dan koleksi buku di perpustakaan saat ini dalam menunjang kegiatan literasi? Ya, alhamdulillah ya, anak-anak dari per minggu itu adalah sampai 300 sampai 327 untuk masalah koleksi. Paling cuma ada segini koleksinya. Alhamdulillah artinya kena keadaan buku kondisinya udah baik lagi, nggak rusak. Jadi Bapak, pertanyaan yang kedua, program apa yang diselenggarakan perpustakaan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam membaca? Paling dari ada pembelajaran di ruang perpustakaan sama ya paling itu di hari Rabu paling literasi aja. Untuk pertanyaan ketiganya Bapak, bagaimana proses penambahan koleksi buku dilakukan? Ada apa kendala terbesar yang dihadapi perpustakaan itu dalam mendukung program literasi tersebut? Ya, untuk penambahan buku biasanya kita itu operator pesan lah. Ada PKS sebenarnya sudah pesan paling ya nanti tergantung sekolah, tapi pihak perusahaan cuma judul atau ya pesan itu berapa. Terus kalau yang itu kendalanya paling anak-anak yang kalau pinjam suka telat kembaliin aja gitu. Mungkin yang siswa yang berkunjung itu membaca di sini atau sekedar pinjam doang gitu, Nah. atau Ya, ada yang membaca di sini langsung kalau ada gurunya nggak ada gitu ya, jam kosong bisa anak-anak baca di sini. Kalau enggak bisa dipinjam ke rumah. Ada batasannya juga itu, dari 3 hari, 5 hari. Kalau misal lebih dari itu ada dendanya Pak. Nah, pertama peringatan dulu. Kalau hari pertama besoknya nggak ada denda.